Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang matematika, statistika, data majemuk ya. Di materi kali ini kita akan membahas tentang rata-rata, kuartil bawah, median, kuartil atas, serta modus ya. Nah, untuk rata-rata sendiri ini rumusnya. Untuk kuartil dan median ini rumus yang kita gunakan. Untuk modus ini rumus yang kita gunakan ya. Untuk keterangan bisa kalian lihat sendiri. Oke. Nah, sekarang kita mulai aja yuk, kita contoh soal ya. Ya. Untuk soal kali ini ya, cuma ada satu soal tapi beranak. Maksudnya ada A, B, C, D, E ya. Nah, pertama diminta untuk tentukan mean atau rata-rata. Nah, untuk mean rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI FI per sigma FI. Nah, maksudnya apa sih? Biar lebih jelas kita buat tabel tambahan ya. Nah, untuk tabel tambahan maksud saya sih sebenarnya kolom tambahan, yaitu kolom untuk XI dan XI FI. Oke. Nah, di sini adalah bagian sigma. Sigma itu namanya jumlah. Nah, ini kita jumlahin dulu semua frekuensinya dan kita dapat sebesar 80. Lalu untuk XI gimana cara mendapatkannya? Nah, cara mendapatkannya adalah 160 ditambah 162 bagi 2. Nah, itu adalah cara untuk mendapatkan nilai XI ya. Nah, kalau ini kita tambah bagi 2, berarti kita mendapatkan hasil sebesar 161. Lalu kita tambahin lagi untuk yang bagian kedua. 163 ditambah 165 kita bagi 2 lagi. Dapat lagi 164. Nah, untuk pengisian berikutnya tidak perlu kalian ini tambah bagi 2 terus. Kalian tinggal lihat dari sini sampai sini selisihnya berapa. Jika selisihnya ini 3, berarti berikutnya juga pasti selisih 3. Jadi di sini pasti 167. Lalu di sini 170, 173 dan di sini 176. Nah, ini namanya nanti selisih itu interval. Ya, selisih antara ini nilai XI sebelumnya dengan sesudahnya itu boleh dibilang namanya interval. Ya. Kita lanjutkan XI FI, maksudnya ini dikali ini ya. X untuk data pertama dikalikan frekuensi pertama, X untuk data kedua dikalikan sama frekuensi data kedua ya. Ya, kita isi lagi. Ya, selesai itu kita jumlahin lagi jumlah XI FI ya. Untuk bagian atas ini dapat deh sebesar 134,98 ya. Kalian gunakan kalkulator ya biar lebih teliti. Lalu untuk meannya tinggal kita hitung deh. Jadi X bar sama dengan 134,98 per 80 ya, menghasilkan sebesar 168,725. Nah, itu adalah rata-ratanya. Oke, itu poin A sudah kejawab. Lalu bagaimana dengan kuartil bawah, median, kuartil atas? Nah, itu untuk jawaban kuartil dan yang lain kita juga butuh tambahan kolom ya di sebelah sini. Yuk, kita tambahin. Ya, untuk kuartil, median dan kuartil atas ya, ini rumus yang tadi ada ya sama keterangannya. Nah, untuk kolom tambahannya saya kasih nama FKK, maksudnya frekuensi kumulatif ya. Nah, kumulatif maksudnya kita tambahin ya. Berikutnya itu kita tambahin. Maksudnya kayak gini. 7. Kita tulis dulu, kalau data awal 7 ya pasti kita tulisnya 7. Berikutnya kita tambahin 7 tambah 12. Jadi di sini 19. Berikutnya lagi kita tambahin 19 tambah 16. Jadi di sini kita dapat 35. Dari sini kita tambahin lagi dengan 24, dapat lagi sebesar 59. Lalu 59 kita tambahkan lagi dengan 15, dapatnya 74.
Lalu kita tambahin lagi dengan 6, dapat 80. Nah, jumlah frekuensi kumulatif ini sama jumlah frekuensi total itu wajib sama. Jadi kalau misalnya nggak sama, kalian hitung lagi dari awal. Ya, wajib sama itu. Oke. Untuk keterangannya, TB itu tepi bawah kuartil N. N besar, banyaknya nilai pengamatan. Nah, sebenarnya untuk mau mencari kuartil ataupun median, yang pertama kita lakukan itu sebenarnya ini. Yuk, kita langsung buat yuk. Di sini kita hitung kuartil bawah dulu. Kalau kuartil bawah berarti Q1 ya. Berarti N ini di sini diisinya sama 1. Jadi untuk B 1/4 dikalikan dengan N besar itu adalah banyaknya nilai pengamatan. Maksudnya jumlah frekuensi total ya. Atau di sini frekuensi kumulatif paling bawah. Nah, 1/4 dari 80 adalah 20. Nah, ini yang pertama kali kita cari. Lalu berikutnya ya, untuk menentukan tepi bawah, kita lihat dulu data ke-20 ada di mana. Sini cuma sampai data ke-7 ya, baru sampai data ke-7. Yang di sini terakhirnya data sampai data ke-19 ya. Berikutnya dari 20 sampai 35 ada di sini. Berarti untuk Q1 adanya di sini. Kita tandain. Ya, ini untuk Q1. Nah, untuk Q1 ini ya, tepi bawah itu didapat dari angka ini dikurang 0,5 ya. Jadi tepi bawahnya adalah 166 dikurang 0,5. Dapat 165,5 ya. Paham ya? Lalu untuk sigma FQN ini apa? Jumlah frekuensi sebelum kuartil N. Maksudnya apa? Ini untuk yang data di kuartil 1 ya. Jadi 19 ini. Oke, jadi sigma FQN adalah 19 untuk kuartil 1. Lalu berikutnya FQN. Maaf, yang ini rumusnya kurang, harusnya dikali interval ya, C. Nah, FQN adalah frekuensi kuartilnya. Nah, frekuensi kuartilnya bukan 35, tapi yang ini. Ini kan kolom tambahan ya. Jadi ngambilnya ini 16 ya. Untuk FQN adalah 16. Lanjut lagi. Nah, untuk intervalnya berapa? Yang tadi saya bilang ya. Selisih antara XI sebelum dengan sesudahnya. Jadi ini intervalnya adalah 3. Ya. Cara menghitung interval ada berbagai macam cara. Salah satunya seperti ini, atau cara lainnya kita boleh hitung satu persatu. Maksudnya kayak gini, 160 sampai 162. Jadi ada berapa? 160, 161, 162. Nah, ada 3 kan? Oke. Ya, itu cara lainnya. Nah, sekarang kita mulai masuk dalam perhitungannya ya. Untuk kuartil 1. Berarti kuartil 1-nya adalah tepi bawahnya kita masukkan 165,5 ditambah dengan ini, jangan ditulis lagi ya. Jangan ditulis lagi nih 1/4 kali ini. Kita langsung masukin aja ini. Ya, ini kan nih gini deh. 1/4 dari N besar ya. Jadi di sini langsung masukin angka 20 dikurang dengan FQN 19 per ini FQN ini ya 16 dikali intervalnya 3. Selanjutnya ya udah tinggal hitung biasa aja. Berarti Q1 sama dengan 165,5 ditambah dengan 1/16 dikalikan 3. Ya, nanti ini kita bulatkan saja ya kalau misalnya desimalnya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya desimalnya angkanya bagus, tulis saja semua. Menghasilkan 165,6875. Nah, itu adalah untuk Q1-nya atau untuk kuartil pertama. Ya, untuk yang C median berarti kita masukin N/4 ini menjadi setengah ya. 2/4 kan setengah ya. 2/4 N sama dengan setengah dari 80 yaitu 40 ya. Lalu untuk sigma
FQN-nya adalah sebelum data ke 40. Jadi kalau sini mentoknya sampai data 35, berarti 36 sampai 59 kan ada di sini, berarti 40 ada di dalam sini dong ya. Jadi sigma FQN-nya itu adalah yang sebelumnya dia, yaitu 35. Lanjut lagi, tepi bawahnya, tadi kelupaan, tepi bawahnya berarti kita kurangi 0,5 ya, dapat 168,5. Lalu untuk FQN-nya yaitu frekuensi di mana kuartil atau median itu berada, yaitu 24. Lalu intervalnya pasti sama, yaitu 3 ya. Baru deh kita cari Q2 sama dengan tepi bawahnya kita masukin. Lalu ini 40 dikurang ini 35 per berapa tadi? 24 dengan intervalnya 3. Ya, ini boleh coret-coret nih 8 ya. Dapat deh 168,5 ditambah dengan 5 per 8. Ya, dapat hasilnya sebesar 169,125. Nah, ini adalah hasil untuk median. Berikutnya kita mencari kuartil atas. Ya, kuartil atas berarti Q3. Jadi kita masukin di sini nanti 3/4 ya. Jadi kita hitung dulu 3/4 dari 80 adalah 60. Lalu kita tentukan lagi sigma FQN-nya. Jadi kalau data 59 di sini berarti data ke 60 belum ada di sini dong. Berarti kebetulan Q3-nya ada di bawah sini. Ya, tepat di bawahnya area Q2. Ini adalah Q3. Jadi dapat di sini sebesar 59. Ingat yang dipakai sebelumnya ya. Tepi bawahnya, aku lupaan lagi, tepi bawahnya kita kurangin 0,5 jadi 171,5. Lalu FQN-nya yaitu frekuensi di mana kuartil 3 itu berada, yaitu di sini frekuensinya. Dan intervalnya adalah 3. Ya. Dapat deh di sini Q3 adalah 171,5 ditambah dengan 60 dikurang 59 per ini ya 15 dikalikan 3. Nah, ini boleh coret nih 5. Dapat 171,5 ditambah dengan 1/5 atau 0,2. Jadi di sini 171,7. Ya, dapat untuk Q3. Sekarang bagian akhir yaitu modus. Nah, bagian berikutnya untuk modus, ya ini rumusnya. Tepi bawah D1 itu apa, D2 dan C itu apa. Yuk kita lihat. Untuk modus sendiri kan data paling banyak. Data paling banyak di situ adalah 24 ini. Ya. Jadi ketahuan kelas modus ada di sini. Ya. Berarti tepi bawahnya adalah 168,5, kan kita kurangin 0,5 ya. Ditambah dengan, nah untuk D1-nya. D1 itu apa? Frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum frekuensi modus. Jadi nanti 24 dikurang 16 ya. 24 dikurang 16 berarti 8 per D1 tambah D2 berarti di sini pasti ada 8 lagi ya, ditambah dengan, nah D2-nya adalah frekuensi modus dikurangin oleh frekuensi sesudahnya, berarti nanti 24 dikurang 15 ya. Jadi 24 dikurang 15 dapat angka 9 dikali intervalnya, tadi intervalnya pasti 3 kan ya. Tuh, jadi semudah itu untuk mencari modus. Ya, sekarang kita geser. Nah, di sini berarti kita lanjutkan perhitungannya. 168,5 ditambah 8 per 17 dikali 3 169,912 ya. Ya, itu adalah
cara untuk mengerjakan dari mean, kuartil bawah, median, kuartil atas sampai modus. Bisa ya, paham kan? Untuk berikutnya ini ada latihan soal, coba kalian kerjakan. Untuk jawaban bisa lihat di kolom deskripsi. Oke? Mana bisa ya tadi mengerjakan ya? Oke, sekian dulu materi kali ini. Please subscribe, comment, and like ya. Semoga apa yang kami ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.